Cabai apabila sudah memasuki masa generatif, artinya sudah mulai berbunga ya teman-teman. Seperti ini nih kembangan, ini kembang cabai nih, bukan kembang desa tapi kembang cabai, dan sudah mulai berbuah seperti ini. Kita harus melakukan perawatan yang berbeda dengan pada saat awal-awal. Sama seperti kita manusia juga, misalnya bayi dengan orang dewasa itu tentu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Nah sekarang Cece mau memindahkan pohon cabai ini. Nah ini sudah kurang lebih jam 9, tapi masih iuh kurang Sundama, alias masih teduh. Kenapa harus dipindahkan? Yuk kita pindahin dulu dan temukan jawabannya. Karena itu ikuti videonya sampai dengan selesai dan klik subscribe-nya untuk Cece Petani Kantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini aku mau memeriksa tanaman cabai. Jadi tadi teman-teman lihat itu tadi di tempatnya yang teduh ya. Sebetulnya ada beberapa pohon cabai tapi belum dipindahkan semua. Nanti sesudah bikin video ini aku mau mindahin. Kenapa aku pindahin ke sini? Nah ini waktu pagi hari ini sampai siang ini akan terkena cahaya matahari yang penuh. Jadi walaupun cabai itu ternyata dia butuh papanasan. Nah ini sudah mulai berbuah, buahnya udah mulai lebat alias banyak ya. Aku juga sudah mulai kepanasan, tapi ini yang bikin sehat. Manusia juga sama, orang seperti aku membutuhkan vitamin D. Kenapa? Alasannya cabai atau beberapa tanaman itu membutuhkan full sinar matahari. Jadi yang pertama kita bisa melihat ini ya teman-teman, daun ya. Dimana di sini terjadi proses memasak makanan. Nah sinar matahari itu mempengaruhi pertumbuhan. Apabila kita tetap menyimpannya di tempat yang teduh, itu bisa mengakibatkan bayangannya Cece Petani Kantoran ya. Nanti cabenya ini akan mengerut dan kerdil. Karena apa? Saat terjadi fotosintesis di sini ya, teman-teman, fotosintesis itu tumbuhan lewat klorofil ini akan menyerap cahaya. Dia membutuhkan cahaya. Jadi seperti ini mereka kena sinar matahari tepat ya. Kita kasih sinar matahari yang banyak. Nah, daun ini atau tanaman ini menyerap klorofil, menyerap cahaya lewat klorofilnya sehingga nanti di sini akan membentuk proses kimia membentuk glukosa namanya. Nah, glukosa ini yang diperlukan untuk memberikan atau memproses menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Nanti akan disebarkan melalui batang, daun, buah. Jadi tidak hanya membutuhkan pemupukan saja, salah satunya adalah membutuhkan sinar matahari, terutama cabai ya. Ini bisa mencegah kerontokan juga. Nanti apabila kelebihan ini bahkan sampai ke akar. Jadi sampai ke akar itu akan disimpan dengan energi atau makanan yang terbentuk. Jadi kalau nggak ada matahari itu cabenya, kalau ada yang tanya kenapa ya jadi mengkerut sama kerdil, itu salah satunya adalah karena kurangnya sinar matahari. Ini alhamdulillah tadi setelah kita cek ternyata nih mengkerut ya, ada yang mengkerut nih tadi, ada mengkerut nih. Karena itu segera kita pindahkan ke lokasi yang seperti ini. Nah untuk cahaya sinar matahari ini itu ada dua warna ya, atau dua panjang gelombang. Yang merah pertama ini mempunyai fungsi bagi tanaman cabai, itu diserap oleh bunga. Mana bunga? Nah ini nih ada banyak bunganya ya. Jadi panjang gelombang yang merah ini diserap bunga sebagai energi sehingga nanti tumbuhannya makin lebat, tinggi dan cepat berbunga lagi. Karena kalau ada bunganya, banyak bunganya nih, alhamdulillah ya, ini ada bunga nih, dia yang akan menyerap gelombang merah, panjang gelombang merah dari sinar matahari. Nanti bunganya itu akan makin banyak. Jadi kayak di apa ya, dirangsang untuk membuat bunganya ini tambah banyak. Selain itu di cahaya matahari ini juga ada
panjang gelombang biru. Nah, untuk yang biru ini akan diserap oleh daun. Jadi dari sinar matahari ya, full sinar matahari, dua gelombang panjang gelombang itu merah dan juga biru, satu untuk bunga dan satu untuk daun. Di sini cahaya panjang gelombang yang biru ini akan meningkatkan pertumbuhan dari daun sehingga nanti tanamannya ini lebat ya. Kalau banyak daun kan semakin lebat, kemudian juga semakin kuat. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Jadi pada waktu tanaman ini sudah berbuah, kita harus seperti ini ya teman-teman. Kemarin nih ada yang ampas kopi saya tambahkan karena banyak manfaatnya. Dengan melakukan ini namanya diawur ya. Kalau di orang Sunda dan Jawa itu beda sih istilahnya. Jadi ini harus digemburkan lah istilahnya. Jadi selain pemupukan, sinar matahari berpengaruh, kemudian kita harus menggemburkan. Untuk masa sesudah pembuahan ini, baiknya kita tambahkan pupuk yang sesuai ya. Jangan hanya pupuk yang pada waktu dia masih proses belum berbuah. Nah, kemudian kapan nyiramnya? Kita melihat kondisi. Saat ini bulan Oktober sudah mulai musim hujan. Jadi kalau kita merasa tanahnya ini masih basah, kita jangan menyiramnya. Tapi pada waktu kemarin Agustus, September, bahkan Juli ya, ini sampai kering, kita harus menyiramnya 2 kali sehari. Karena ini kemarin ada hujan dan agak basah, tentu saya tidak menyiramnya. Jadi penyiramnya ini disesuaikan dengan kondisinya. Ini kalau punya pupuk kandang untuk cabai seperti ini, masa seperti ini, bagus banget ya teman-teman, nggak perlu pupuk kimia. Sayang saya nggak punya pupuk kandang yang benar-benar asli dari kotoran ayam, sapi, ataupun kambing. Nah ini wajib nih kita gembur-gemburkan. Kalau sudah berkurang seperti ini udah berkurang ya, ini untuk media tanamnya, ini wajib kita tambahkan. Saya tambahin dulu ya. Ini saya menggunakan media tanam beli karena lagi gak punya yang namanya pupuk kandang. Tapi ini ternyata ada pupuk kandang sapinya, sudah ditambah dengan cokopit, tambahkan juga. Harganya ini murah, satu kantong hampir berapa kilo ya, ini 8 kilo ini hanya Rp7.000, bisa dipakai berkali-kali. Untuk tanaman dalam polybag tentu berbeda dengan tanaman yang di lahan atau di tanah ya teman-teman. Jadi dia betul-betul tergantung dari kita. Kita tambahkan lagi. Ini wajib nih ya menambahkan media tanam apabila sudah berkurang. Karena pasti dia berkurang dan membutuhkan unsur hara. Apalagi makin besar itu, maka makin membutuhkan banyak sekali makanan ya. Kayak orang dewasa dengan yang masih kecil atau masih bayi pasti akan berbeda. Ini rata-rata saya memang mengusahakan untuk bercocok tanam ini secara organik. Kita tambahkan ya. Jadi pastikan media tanamnya jangan gembur, harus gembur, jangan padat atau keras. Nanti akarnya ini sulit berkembang. Kita sudah pindahkan. Yang pertama tadi harus ke area sinar yang terkena sinar matahari ya. Karena tadi kita lihat di area yang lama itu sekarang sinar mataharinya pagi-pagi aja udah nggak kena, berkurang. Kemudian kita gemburkan dan apabila media tanamnya ini sudah berkurang, kita wajib untuk menambahkannya supaya tanaman ini bisa berkembang dengan baik. Untuk penyiraman kita harus sesuaikan dengan kondisinya. Kita kan di Indonesia ini adanya musim panas, musim hujan, kadang-kala hujan ngegebret ya sampai bikin banjir. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nanti bisa lebat buahnya atau bisa banyak buahnya. Boleh kalau misalnya media tanamnya ini kering, kita lakukan penyiraman. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk sharing saya mengenai perawatan tanaman cabai apabila sudah mulai masa pembuahan, dan kenapa sih beberapa tanaman itu membutuhkan sinar matahari.
seperti kita juga ya, saya pagi ini mendingan keringetan untuk mendapatkan manfaat gratis dari sinar matahari seperti tanaman cabai ini. Jadi tanaman cabainya mudah-mudahan nanti berbuah lebat dengan bantuan alami ya. Ini alami nih, betul-betul alami dari alam. Yang sudah menonton video ini tolong komen apabila masih banyak masukan untuk perkembangan channel ini. Dan yang sudah menonton sampai dengan selesai, Cice Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.